Ibu Polwan, kalau nak telpon komandanmu jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana, Dek? Di rumah aja, komandan. Lagi ngapain? Baring-baring. Bagaimana komandan bunda selingkuh? Tunggu dulu, kita bikin dulu sepakat. Ini kita gas-gas atau lembek-lembek? Hah? Mau dengar ceramah gas-gas atau gas full atau lembek-lembek? Hah? Gas full? Serius? Anam mah aku gas tojin. Ayo, Bu, kalau nak telepon ki suaminya orang, jangan mendayu-dayu, kasih tegas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana Ibu? Di rumah komandan. Lagi apa kan tanya? Oh, enggak ada telepon aku itu. Ini Waalaikumsalam. Kerasnya kehidupanmu, Dek. Nggak mobil dia apa? Kasihan juga ini polisi. Saya bilang, memang susah jadi polisi, Pak. Nggak gampang memang orang jadi polisi. Kenapa? Masalahnya orang datang sama kita. Coba bayangkan, dia yang curi ayam, kita yang masalah. Dia yang korupsi, kita jadi masalah. Dia yang narkoba, kita datang masalahnya semua. Susah memang tong. Bayangkan dia bilang kadang-kadang terciri kita, Ustaz. Tidak mungkin kita bersinggah sana komandan laju, disuruh pipus api itu membelanda. Bapak saudara-saudara sekalian, kita gas-gas sedikit, nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya mau tanya dulu, siapa yang tahu nomor punggungnya Maradona? Berapa? 10. Nomor punggungnya Lionel Messi? Berapa? 10. Neymar? 11. Nomor punggungnya Ronaldo? 7. Masya Allah. Siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Ayo, ku kasih kau hadiah. Jangan malu-malu, saya kasih kau hadiah. Tunggu. Siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Siapa yang tahu? Saya hadiah. Siapa? Cocok salahnya. Siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Zainab. Salah. Siapa? Mati polisi. Pacetong. Ayo, siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Anak pertamanya, ayo. Sini. Siapa? Siapa? Fatimah. Aduh, macet. Salah. Ayo. Siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Siapa? Tidak ada yang cocok, mati nih. Siapa? Mana Ibu? Sini dulu. Berdiri ke sini. Aduh, mati nih, cantik tuh ini luar cantik. Mati yang terancam mama necek. Siapa nama anak pertamanya Nabi? Qasim. Cocok, hadiah 100.000. Beda itu rasanya uang Kapolda dengan uang Ustaz. Coba, ayo. Siapa nama anak bungsunya Nabi? Ibrahim. Berapa anaknya Nabi? Bingung kok. Ayo. Berapa? 7. Berapa anak laki-laki? 3. Berapa anak perempuan? Usia berapa Nabi menikah? Siapa istrinya? Berapa umurnya Khadijah? Coba, inilah gunanya maulid. Kita ulang kembali sejarah Nabi. Tujuannya apa? Kita kenal lagi kembali Nabi. Selalu saya ceramah dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai Sabah Sarawak, sampai ke Amerika, sama saja judulnya. Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi. So, bagaimana kau meneladani Nabi kalau kau tidak tahu sejarahnya? Ayo, bagaimana kau contoh Nabi makan kalau kau tidak tahu bagaimana Nabi makan? Bagaimana kau contoh Nabi tidur kalau kau tidak tahu, tidak pernah kau dengar bagaimana Nabi tidur? Tidak mungkin kau bisa contoh. Maka ulama kita dulu mengajarkannya melalui maulid. Inilah tujuannya maulid. Kenapa pakai telur? Ulama ini telur, saya dari ceramah Sabang sampai Merauke hanya suku Bugis Makassar yang ada telurnya. Kenapa? Kreatif bos ulama-ulama kita dulu.
Sekarang mengundang orang bukan lagi telur. Kalau sekarang apa? Door prize, public akbar, hadiah kulkas, hadiah umroh, datang semua orang. Dulu nenek-nenek kita tidak kenal itu. Yang dia kenal telur, yang dia kenal sokok. Saya tanya ulama-ulama sesepuh, kenapa songkolo? Kenapa tidak pakai beras? Orang berharap mudah-mudahan kalian umat Islam merapat ko, masih ko, menyatu ko seperti melekatnya itu songkolo. Kenapa tidak warna merah? Sekarang ada Tommy kuliah merah sama putih. Itu NKRI harga mati. Kenapa warna kuning? Warna kuning, warna keemasan. Semua kalian diharapkan seperti emas yang dicintai oleh siapapun juga. Kenapa pakai telur? Kenapa tidak pakai konsentrasi? Jangan sia-siakan. Nggak gampang loh bisa bertatap muka sama Anwar Zahid. Mari belajar menjadi orang yang baik, karena orang baik itu dicintai Allah, dan memang tugas utama manusia hidup di dunia adalah berusaha menjadi orang yang baik. Padahal hidup di dunia ini ada batasnya. Urip nang donya iki ana jatahe. Menurut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasadu ummati minas sittina ila sab'in. Jatah hidup umatku di dunia ini adalah antara umur 60 sampai dengan 70 tahun. Jatah uripe umate Kanjeng Nabi ten donya niki antara swidak nganti tekan 70 tahun. Ada yang lebih, ada yang kurang. Bapak Ibu para jamaah, kalau berdasarkan penelitian, rata-rata masyarakat Indonesia itu meninggal dunia di usia 66 tahun. Kalau diteliti per kabupaten, Kabupaten Jombang termasuk Kecamatan Nusian, itu rata-rata masyarakatnya meninggal dunia di usia 62 tahun. Kabupaten Bojonegoro 115. Jadi lek pengen dawa umur ya pindah Bojonegoro. Kesuwen. Wes namodon. Nggih, sampun matur suwun. Nggih. Gak nyawang aku do nyawang wong loro iki kok. Diterusno nggih. Nah. Rasulullah saja hanya diberi jatah hidup oleh Allah Subhanahu wa taala berapa tahun? Mbok gak digatekno. Kanjeng Nabi mawon niku namung dipun paringi yuswa pinten kalih Gusti Allah? 63 tahun. Itu kalau berdasarkan tahun komariah. Lek dihitung ngangge tahun rembulan. Kalau dihitung pakai tahun srengenge syamsiah masehi seperti lumrahnya masyarakat Indonesia, Rasulullah wafat itu kira-kira pada usia 61 tahun. Sebab antara tahun srengenge karo tahun rembulan itu setiap 1 tahun selisih 11 hari. Maka Bapak Ibu yang sudah mendekati usia-usia segitu, tolong siap-siap. Ya pokok kisaran antara 60 sampai dengan kisaran antara 60 sampai dengan 70 tahun. Ada yang kurang, ada yang lebih. Saya dulu pernah menggambarkan
jatah hidup manusia itu seperti perjalanan buah kelapa yang jatuhnya tidak bersamaan. Ada yang masih berbentuk bunga namanya manggar, sudah berguguran. Ono sing gede titik dadi bluluk jeblok, ono gedean maneh dadi cengkir rontok, ono gedean maneh dadi degan gogrok, ono gedean maneh metu santene diogrok-ogrok. Tapi ono 1-2 kelapa tua coklat kisut kunting kecepit bongkok, kancane wis entek ndekne sik durung ceblok-ceblok, bajing ora tedas, diogrok-ogrok ora kenek, kate dipenek males, diinteni gak ceblok-ceblok. Kematian juga seperti itu Bapak Ibu para jamaah. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan kadang-kadang digugurkan. Wonten napa mboten? Ten pundi? Apa Bojonegoro? Suwun. Ya karena mungkin kandungan itu kandungan hasil pemilu, perkawinan hamil dahulu. Ono sing lagi lahir langsung mati, bahkan kadang-kadang dipateni. Wonten napa mboten? Ten pundi? Lah kula wong Bojonegoro kok gak krungu. Kowe ngomong liyane Bojonegoro gak iso. Arek cilik mati lumrah, remaja mati kathah, wong tua mati turah-turah. Tapi ono sing awet uripe, kanca-kancane wis mati kabeh, ndekne sik urip, wis gak iso lapo-lapo, wis kakean umur, tenaga sudah ulur, uban di kepala sudah bertabur, kulit-kulit sudah pada kendur. Caranya menangani apabila seorang wanita saat diajak nikah tapi memberikan syarat dulu, seperti tamat kuliah dulu, macam tak ada perempuan lain, kau cari perempuan lain. Kau buat nanti balik dari sini pergi ke tempat sablon dekat, buat sablon sini, sablon baju kaos, buat besar-besar di sini. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Kau kalau mau nikah sama aku pinang kau dengan bismillah. Kalau kau tak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Oh, perempuan berserak-serak banyak-banyak. Ini banyak anak-anak muda nih otaknya sempit, macam daun kelor aja dunia ini enggak. Anak muda ganteng, gagah perkasa, duduklah di kantin kampus galau, sampai dingin lontong sayur. Kok kenapa tak makan? Galau Pak Ustadz, SMS tak dibalas. La ilaha illallah. Saya aja yang sudah tua, kurus, hitam, kering, tak ganteng, duduk saya di kantin sebesar, lalu lalang 10 perempuan lewat aja. Kadang kita ini kegeeran, nah, orang nengok kita sangka mau. Kau mau ya? Iya, mau muntah. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa itu khusyuk? Bagaimana cara khusyuk? Bagaimana kita mengetahui bahwa kita sedang dalam keadaan khusyuk? Ada orang berpendapat, kata dia, kalau dia sudah sholat, dia tidak lagi di Masjid Bumi Asri, sudah naik ke Sidratul Muntaha. Aku kalau sudah sholat sudah putus makrifatku, udah tak ada lagi nampak aku, udah tinggal aku sama Tuhan aja lagi berdua. Sekarang kita tengok sahabat Nabi SAW. Waktu itu Nabi sakit. Waktu Nabi sakit, maka imamnya Abu Bakar. Mereka pun sholat, Imam Abu Bakar. Tiba-tiba Nabi datang dari kamarnya. Mohon maaf, ini mimbar, ini mihrab, kamar Nabi di samping. Mohon maaf, inilah agak-agaknya beginilah makmum. Tiba-tiba datang Nabi dari kamarnya. Makam Nabi yang sekarang itu kamar Nabi. Nabi datang. Pas Nabi datang, maka makmum memukul tangan, mau ngasih tahu Abu Bakar bahwa Nabi dah datang. Kan tak mungkin dibilang Abu Bakar, Nabi datang tuh. Apa pelajaran dari hadis ini? Bahwa sahabat itu sadar, bukan dia naik ke Sidratul Muntaha. Sahabat Nabi yang disebut dalam Quran yang radhiyallahu an tetap tidak berpindah tempat, sadar dia bahwa ada Nabi datang.
tiba-tiba orang yang baru ikut bersuluk 2 kali berzikir, oh ini Ustadz ngejek tarekat ya? Enggak, saya pengamal tarekat Naqsyabandi, saya pengamal tarekat Syattariyah, saya pengamal tarekat Syaziliyah, saya ambil sanadnya dari Syekh Muwaffaq, tapi tidak yang mengada-ngada cakap, membuat-buat. Kita ini berdasarkan ilmu, bukan kita pergi ke alam lain. Kalau ada orang ngaku aku tadi sholat entah kemana, dilarikan jin itu. Dia tetap sadar di tempatnya. Hadis yang kedua, Nabi sedang sholat jadi imam, tiba-tiba Nabi membuka selop. Waktu itu Nabi sholat pakai selop, Masjid Nabawi belum ada karpetnya, masih pasir. Nabi sholat pakai selop, dibuka Nabi selopnya. Ketika Nabi membuka sendalnya, semua makmum di belakang menengok, membuka sendalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tengok sendal berserak-serak di belakang. Lalu kata Nabi, kenapa kalian buka selop kalian? Kata sahabat, kami tengok kau buka selop, kami buka selop kami. Apa kata Nabi? Aku buka selopku karena tadi datang Jibril mengatakan selop itu ada najis. Selop kalian tak bernajis, kenapa kalian buka? Apa pelajaran dari sini? Bahwa sahabat itu tidak kehilangan kesadaran. Dia tetap menengok sendal Nabi lepas. 3. Uqtulul aswadaini fis shalah. Kalau kau sedang sholat, bunuhlah 2 yang hitam. Terus sedang sholat, bunuh 2 yang hitam. Apa yang dimaksud 2 yang hitam? Al-af'a wal aqrab. Aqrab kalajengking, af'a thu'ban, ular. Artinya apa? Waktu sholat mata terbuka, coba tutup mata, tiba-tiba datang anaconda. Sholat tidak kehilangan kesadaran, tapi sholat orangnya tetap mengingat Allah. Udah jelas. Ini untuk membantah orang yang mengatakan bahwa dia khusyuk sampai hilang kesadaran. Dia tetap ingat Allah, dia tetap fokus di tempatnya, dia tetap membaca. Ustadz, sholat itu mata terbuka apa tertutup? Mata terbuka. Tapi kalau tak fokus, tak khusyuk, boleh ditutup. Nggak tahu kawan yang di depan itu kadang, makanya kalau sholat pakai baju yang tak ada tulisan. Ada orang pakai baju kaos di depan tertulis coblos nomor. Itulah mata khusyuk. Udahlah datang terlambat, ditulis pula di belakang, emang masalah buat lo? Mata khusyuk. Saya kalau ada yang model-model gitu, saya tutup mata lah. Lalu bagaimana caranya khusyuk? Kata Syekh Ali Tontawi ada 5. Yang pertama, ketika berwudu jangan bercakap. Makanya waktu berwudu itu saat air masuk ke mulut, makrifat hakikatnya keluarlah dosa-dosa mulut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saat air menyiram muka, keluarlah dosa dari kelopak biji mata. Saat air menyiram tangan, keluarlah dosa dari celah-celah tangan. Saat air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala, otak sampai ke lubang telinga. Saat air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah kaki. Kan sambil bercakap. Ini banyak orang sekarang sambil wudhu cakap. Kan udah aku bilang sama dia jangan. Tapi itulah datang juga. Memang tahap lah maksudnya. Hanya kentut juga sama dia itu. Sehingga pada saat seperti itu orang lain memandangmu umat Islam enteng saja, remeh saja, tidak ada apa-apanya. Sudahlah, pokoknya umat Islam sikat saja. Umat Islam enteng, umat Islam kecil, umat Islam tidak ada apa-apanya. Alangkah ironinya, alangkah menyedihkannya, memilukan dan sekaligus memalukan. Umat yang mayoritas ini dipermainkan oleh yang minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka kelompok-kelompok kecil ini. Waliyakzifanna fi qulubikumul wahn. Pada saat itu di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu tidak lain hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. Materialistis dan takut resiko. 2 penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas tapi dipermainkan oleh yang minoritas.
walaupun dia golongan terbesar, tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan. Dari segala macam penjuru mau menghantam dia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa pada satu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru. Akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sekarang kita melihat, adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama, tetapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Islam, saudara-saudaraku, tidak mungkin hilang dari dunia, tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita, tidak mustahil Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita, jikalau kita tidak menjaganya, jikalau kita tidak memeliharanya, bahkan jikalau kita tidak mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Marilah kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa, dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja. Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis, sayati ala ummati zamanun la yabqal Islam illa ismun wala minal Quran illa rasmun. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya tinggal sekedar namanya saja, dan Quran pun ada tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja. Apabila kita tidak mewariskan ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan dari berbagai macam penjuru dari hari ke hari semakin kita rasakan kehebatannya. Tidak mustahil sejarah Spanyol akan terjadi di desa kita, akan terjadi di kampung kita, akan terjadi di kota kita. Orang Spanyol kalau mereka cerita kepada anaknya, mereka akan cerita, nak, di sini dulu ada masjid. Kapan Pak? Dulu bener dah. Banyak orang Islam kalau hari Jumat pada sembahyang, kapan itu Pak? Dulu sekali. Sekarang cuma sekedar tinggal ceritanya saja. Bukankah sesuatu yang sangat tidak mustahil apabila kita tidak menjaga dan mewariskan Islam ini kepada generasi yang akan datang? Maka serbuan-serbuan akan membawakan hasil yang diinginkan oleh para penyerbu itu tadi. Kita sudah menjadi umat yang mayoritas, tetapi umat yang mayoritas ini menurut Rasul dikepung sedemikian rupa, akidahnya didangkalkan, peradaban dan kebudayaannya ditekan sedemikian rupa, kehidupan sosialnya dibuat individualis. Kemudian dari segi pergaulan, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya diracuni, sampai dia tidak lagi berpegang teguh kepada agamanya. Dan dikala itu hilang kehebatan umat ini di mata musuh-musuh